sekali lagi yang utama adalah tidak saling menyalahkan tapi kita terpadu. Dan anaknya itu sendiri harus mengerti bahwa peraturan adalah memang demi kebaikan mereka. Balik lagi tadi gue bilang individunya maunya hangoutnya sama crowd yang mana. Kalau dia pikir hangout di disco itu cool apa segala macam dan dia pengen ke situ, ya silakan tapi jaga diri gitu loh. Jadi sebenarnya pergaulan malam sehat-sehat aja, tergantung individunya mau ngapain sebenarnya ke pergaulan malam itu gitu. Oke. Atau mungkin ada baiknya pergaulan malam itu Ya, dengan Halo? siapa Bapak? Edi, Pak Edi. iya, Di mana Pak Edi? di Serang. Oh, di Serang. Iya. Oke, Pak Edi mau tanya apa nih, silakan. Iya, saya nanya karena saya lahir tahun 61 ya. Kenapa Pak Edi? 61. Saya lahirnya 61. Oh, lahir tahun 61. Oh, lah 161. Iya. Oke, lo gak kedengeran di studio. Angkatan John Travolta. Oke. Iya. Iya, Terus zaman dulu itu bangsa Boney M gitu ya. Diskotik itu memang benar kira-kira baru ya sekitar jam 12 sudah selesai lah. Apalagi udah siap-siap polisi udah di pesta-pesta itu kan ya. Tapi kalau untuk yang sekarang ini mungkin sampai jam 5 ya. Sampai sekarang jam 5. Kalau Bapak gimana? Bapak punya putra atau putri, Pak? Punya putri. Punya putri. Bapak sendiri Umur kasih jam malam umur berapa, Pak? Kalau saya, anak saya baru SMP kelas 3. SMP. Nanti Bapak mau kasih jam malam nggak buat anak Bapak? Tentu karena lingkungan sekarang udah luar biasa. Boleh gue cerita Iya, sedikit guys? Boleh, ha? Itu kelas 3 SMP itu krusial loh. Karena SMP itu zaman-zamannya pertama kali kenal disco, rokok ya. Syukur-syukur jangan sampai kenal minum dulu ya. Tapi, nah makanya kadang-kadang susah juga. Waktu itu gue belum boleh dong ke disco kelas 3 SMP. Kabur. Nah, pengen coba-coba gitu loh. Tapi Gimana tuh, Pak? Nah makanya jadi kan pengakuan siapa Santi sendiri ya, seorang anak itu sampai kabur. Jadi belum tentu orang tuanya tidak menerapkan satu aturan. Kan tadi kita kembali kepada family-nya lagi. Tetapi mengapa anak itu bisa kabur? Karena di luar sana mungkin ajakan ada teman. ajakan dan kemudian dia punya peluang bahwa kalau saya keluar jam 12 malam masih ada disco yang masih buka. Iya. Kalau saya keluar jam misalnya jam 1 masih ada disco yang buka. Aha. Kalau di zaman saya tadi saya dengar Pak Edi dari ya? Jam Bapak 12 tadi tutup ya, semua jam gitu. 12 tutup. Mungkin Dan namanya polisi udah orang ya ngejar-ngejar ya? ingin tambah hiburan. Seingat saya mereka adalah kebut-kebutan gitu loh. Tapi itu pun dibatasi karena polisi akan ada di sana dan waktunya pulang ya. Gitu. Ngomong-ngomong, Pak Edi udah hilang nih. Halo. Saya yakin tadi Pak Edi memberikan tanggapan ya, dan sekaligus kita juga menanggapi tanggapan tersebut. Tapi Halo. ini ada yang masuk lagi. Oke, Halo, halo. ya. Saya Halo. Budi dari Purwokerto. Oh, halo Pak Budi. Mau Saya tanya ingin apa kasih tahu tanggapan? mengenai ini di Jakarta fenomenanya salahnya sebenarnya keadaannya sekarang atau pemerintahnya atau aparatnya atau bagaimana ya? Pertanyaannya dalam, yang jawab Mbak Popi kayaknya. Punya misi nih Mbak Popi nih. Gimana Mbak? Jadi sebetulnya Pak, kita harus menyadari kita harus terpadu ya. Jadi tidak bisa saya menyalahkan hanya pemerintah, juga tidak bisa menyalahkan masyarakat, terutama saya paling tidak mau menyalahkan generasi muda. Yang kita anggap generasi muda itu 14 sampai 18 atau 20 tahun ya. Tapi marilah kita terpadu. Tapi yang utama memang harus ada satu peraturan dan peraturan itu kan biasanya datang dari pemerintah. Kebijakan itulah yang harus dipegang benar sehingga kalau ada seorang memiliki satu diskotek dan dia tahu bahwa kalau dia melanggar itu dia selesai, bahkan dia tidak bisa mencari mata pencaharian lagi, dia akan takut gitu loh. Tetapi kalau misalnya maaf ya, ada aparat memang melakukan satu penindasan tapi di lain pihak dia mengizinkan dengan sorry ya, dengan hal-hal yang sangat disesalkan. Nah, itu akan berulang. Kita tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan saya rasa. Jadi sekali lagi yang utama adalah tidak saling menyalahkan tapi kita terpadu. Dan anaknya itu sendiri harus mengerti bahwa peraturan adalah memang demi kebaikan mereka. Balik lagi tadi gue bilang individunya maunya hangoutnya sama crowd yang mana. Kalau dia pikir hangout di disco itu cool apa segala macam dan dia pengen ke situ, ya silakan tapi jaga diri gitu loh. Jadi sebenarnya pergaulan malam sehat-sehat aja, tergantung individunya mau ngapain sebenarnya ke pergaulan malam itu gitu. Oke. Atau mungkin ada baiknya pergaulan malam itu diperkenalkan, bukannya anaknya disuruh ke sana tapi orang tuanya nyeritain. Ini loh keadaannya. Jadi dia nggak blind terus pergi dan begitu enak dia nggak mau pulang lagi gitu. Gue mungkin kalau misalnya nanti
udah punya anak misalnya gitu ya, nanti kelas 3 SMP, kelas 1 SMA lah, pengen dong dia ke disco. Mungkin akan gue ajak sendiri, gue tongkrongin anak gue di disco biar gue Ibu liatin apa. Santi dan anak-anaknya Jangan sampai ada dia di sini. kabur di belakang gue. Jangan. Oke, sayang banget. Kayaknya waktunya agak sipit sekali. Terima kasih Ember, buat belum puas ngomong belum gua. puas pasti perempuan satu ini emang gak selesai ngomong. Terima kasih buat para penelepon tadi sudah ikut memberikan masukan dan juga pertanyaan. Kembali lagi kelihatannya kita harus balik lagi ke norma-norma yang ada di masyarakat. Kita balik lagi bahwa ini semuanya tanggung jawabnya kita bareng. Gimana kita mengupayakan ini dari keluarga mungkin ya. Baru kemudian kita keluar dari keluarga dan mengupayakan bersama-sama bersama pemerintah dan aparat yang lain. Bener. Oke, dan kita minum dulu supaya tidak terlalu panas ya. Tadi Shan, gue jadi pengen tahu kalau di diskotik tuh ngapain aja sih? Terus udah itu kenapa sih kalau ke disko mesti pakai baju rapi-rapi? Sementara kata Mbak Popi kalau zaman-zamannya Mbak Popi mau ke disko tuh bikin baju harus tampil cantik-cantiknya. Ada sekarang satu diskotik yang bagus, yang kalau datang harus pakai baju yang rapi dan cantik masuk situ. Kalau nggak boleh masuk. Ember. Ya nggak boleh nih yang begini-begini nih. Jangan salah. Tergantung ini daftar tamu. Oke. Nggak gini, Bo, kalau di disco itu ada dua crowd yang gue lihat ya. Yang crowd emang mau ke sana, emang they wanna have fun gitu ya. Tapi ada yang crowd ke sana, they wanna get wild gitu loh. Jadi ada yang ke sana pengen dung, ada yang gitu. Lo termasuk yang mana? Gue middle, tengah-tengah. Nggak bisa, harus salah Tengah-tengah. satu. Curang Nggak dia. tengah. Cari amannya lihat. Saya kabur nih, minggat nih sekarang. Wah, ini studio berisik. Nggak gini, Bo, beneran. Kalau ada yang ngerasa perlu kalau dengerin musik sekarang kan trance, garage gitu ya, Bu. Ngerasa ada yang perlu pakai bantuan. Contohnya pil atau minuman gitu ya. Larinya ke narkoba. Larinya ke situ. Tapi ada juga yang ke sana, lah gue emang pengen joget terus suka-suka gue. Ratu joget tidak pakai apa-apa itu. Makanya kita perlu salut dengan Ratu joget. Terus ngomong apa sih gue? Terus sih Ratu jogetnya? joget RCTI gila. Shanti itu. Itu dia. Nah, Terus, terus udah gitu. Emang wajib gitu datang bajunya tuh yang mesti gimana? Kalau zaman dulu kan secantik-cantiknya dan serapi-rapinya. Kalau sekarang gimana? Ada kalau misalnya di disco tuh ada juga orang yang terlalu sibuk ngomongin orang. Jadi kadang-kadang pakai baju sedikit, salah sedikit diomongin sampai minggu depannya. Si Santi ternyata pakai baju ini waktu ke Saltum. disco ini. Bete, Bo. Nah, gitu. Terus udah gitu di disco, bukan disco, kafe apapun gitu ya, pergaulan gitu ya. Ada yang namanya juga geng bahasa Inggris. Oke. Jadi ketemu orang Melayu sama Melayu tapi pakai Bahasa maaf nih, Inggris. saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Karena saya Kenapa? pakai Saya bahasa nggak ngerti ya. Inggris. Apa salahnya? Orang berbicara bahasa Inggris kan nggak salah. Nggak tahu ya soalnya biasanya Karena kalau menurut saya yang dimaksud ada geng bahasa Inggris, I don't get it gitu loh. Kenapa ada geng bahasa Inggris? Emang orang nggak boleh berbicara? boleh sekali. Tapi Cuman maksudnya ada perbedaan, memang ada perbedaan. ada. Artinya ada. bagaimana kalau orang bicara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, perbedaannya di mana? Eh, Maksudnya kalau kenapa bahasa crowd-nya Indonesia berbeda? enggak kayak gini. Kalau misalnya aku ke kafe ketemu Meli Guslau sama Sania gitu kan. Gue pasti mana ke mana wae ya orang teh begitu lebih gimana Lebih gitu family, kayaknya. ya. Daripada gue ketemu sama lo guys. Guys, what's up man? How are you yo? Sure, you know, yang kayak gitu. Jadi ada dua ada ini ya. bedanya Sebenarnya gitu. buat Mbak Popi gimana Aduh, tuh gua yang gitu? tumpah. Sama saja. Nggak ada masalah ya kalau menurut saya ya. Karena memang nggak ada masalah. Memang gue juga pernah ditanyain gitu Mbak Popi, kenapa sih guys kalau ngomong mesti campur-campur bahasa Inggris ya, yang kayak gitu. Itu buat kita memang buat beberapa orang wajar. Namanya juga globalisasi, banyak istilah-istilah yang nggak ketemu di bahasa kita harus di bahasa Inggris kan gitu. Nah terus kalau Mbak Popi mungkin Kalau untuk saya bahasa itu adalah terutama bahasa Inggris kan itu udah bahasa internasional ya. Jadi Iya. artinya nggak jadi apalagi kalau memang kita nggak bisa salahkan kalau misalnya dia ada seseorang yang pandai mengungkapkan dirinya dengan bahasa tertentu. Iya. Oke, jadi kita Mungkin lari ke bahasa bahasa Sunda sih. kali Ya, ya. kalau itu sih nggak ada masalah. Gue sama Oke. sekali nggak ngasalin gap itu dari bahasa, nggak sama sekali nggak. Oke, sekarang kembali lagi ke hiburan malam yang sehat dan bermanfaat tadi untuk jasmani dan rohani. Akhirnya kembali lagi, kita harus melihat lagi itu aturan yang tadi, norma-normanya balik lagi ke family. Gini Lihat aja deh, lagi Bo, anak niatnya. kalau bawa umur mau ke disco minumnya teh aja. Oke. Ice lemon tea. Iya. Aqua, tersedia kok Tapi di disco. benar juga apa yang dikatakan Santi karena di negara lain misalnya contoh Cek ID. Amerika saja ya. Amerika katanya kan yang bahkan terburuk negaranya banyak Terbebas. kriminal. Tetapi ada satu tempat yang dimana kalau misalnya anak di bawah umur dia ke disco dia
dansa dengan senangnya, tapi tidak ada liquor, Oh, tidak oke. ada liquor, tidak boleh merokok. Jadi mereka puas gitu ya. Oke, Kalau kita di sini bicara kan soal sayang. sayang banget yang di sini. Tapi ini mumpung ngomongin Amerika, kita akan balik ke yang Indonesia. Di Amerika punya penari-penari yang bagus-bagus. Kita juga punya penari-penari bagus namanya Putri Malam. Favorit saya. Yang begitu-begitu itu. Ya, Dan Ember. Putri Malam akan datang membawakan kuis buat anda-anda yang di rumah. Siap-siap. Putri Malam akan segera hadir di hadapan Anda.